Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana pembuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi. Oleh karenanya, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378 dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai undang-undang yang bersifat khusus atau lex specialis derogat leg generale, Undang-Undang ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan bagi hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai ius constituendum, yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce masih sesuai 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu pertama, faktor hukum itu sendiri di mana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Kedua, faktor penegak hukum di mana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana tersebut. Keempat, faktor masyarakat di mana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam keadilan. Dan terakhir, kelima, faktor kebudayaan di mana semakin tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan cara pelaksanaannya.